Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Hamidah, NIM 210101010 493 dari kelompok 5. Di sini saya dapat materi tentang filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno yang saya bahas ini ada 4 filsafat, yaitu filsafat Yunani kuno Sokrates, filsafat Plato, filsafat Aristoteles, dan filsafat Helenisme. Yang pertama, filsafat Yunani kuno Sokrates. Sokrates adalah filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis barat. Sokrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar, yakni Plato dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato. Kemudian, Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Semasa hidupnya, Sokrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan, sehingga sumber utama mengenai pemikiran Sokrates berasal dari manuskrip tulisan muridnya, yaitu Plato. Yang kedua ada filsafat Plato. Plato salah satu filsuf terbesar di dunia, lahir di Athena sama seperti Sokrates. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Peristion. Saudara perempuan Charmides dan keponakannya yaitu Critias yang sama-sama menjadi oligarki. Awalnya ia dipanggil Aristoteles dan kemudian diberi nama Plato karena sosoknya yang kuat, meski kebenaran dari laporan diagnosis ini masih diragukan. Objek pertama Plato dalam Theaetetus adalah sanggahan atas teori-teori palsu. Ia menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki semacam wujud ideal. Wujud ideal manusia menurut Plato adalah jiwa. Jiwa tersusun dari 3 bagian, yaitu nafsu, kehendak, dan akal. Kehendak membuat kita mampu mengendalikan nafsu, dan akal membantu menentukan kapan harus mematuhi atau menahan nafsu. Yang ketiga ada filsafat Aristoteles. Filsafat Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Yunani, tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Pengertian filsafat menurut Aristoteles adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Dan yang terakhir, yang keempat, ada filsafat Helenisme. Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan dan hidup seperti orang Yunani. Pertumbuhan pertama dan kedua dalam Pranata yang mencirikan Helenisme, yaitu filsafat spekulatif dan pemerintahan republik. Istilah Helenisme adalah istilah modern yang diambil dari bahasa Yunani kuno Hellenizein, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Helenisme adalah nama untuk kebudayaan, cita-cita dan cara hidup orang Yunani seperti yang terdapat di Athena di zaman Pericles. Namun, Helenisme telah ada dalam catatan sejarah sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.